Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan keduanya jelang menghadapi Timnas Tiongkok di laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penerapan taktikal, kemudian juga menjaga kondisi fisik para skuad ini diterapkan pelatih Shin Tae-yong. Skuad Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan dengan kembali menggelar latihan di Stadion Xiangtao Tiantai di Tiongkok. Beberapa pemain yang menjadi starter dalam laga kontra Bahrain yang sebelumnya melakukan latihan di tempat gym, kini bergabung dengan pemain lainnya berlatih di lapangan. Sandy Walsh, kemudian Jordi Amat yang mengalami cedera ringan juga sudah terlihat bergabung dengan tim. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menerapkan beberapa pola strategi dalam latihan kali ini, sembari menjaga kondisi fisik dari skuad Garuda. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Tiongkok pada Selasa malam dalam laga keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Qingdao Youth, kedua tim membutuhkan kemenangan untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Kemudian pemirsa, Timnas Indonesia terus berlatih jelang menghadapi tuan rumah Timnas Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan skuad Timnas Garuda, kita sudah bergabung dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji dari Qingdao Tiongkok. Pak Sumarji, selamat siang waktu Jakarta, Pak. Sehat, Pak ya? Ya, selamat siang, sama ini. Beda 1 jam aja. Beda 1 jam aja. Pak, jadi sampai di sana, kondisi dan setelah melihat situasi di sana, apa yang perlu diadaptasi oleh pemain kita di sana begitu? Saya kira kalau kaitannya dengan soal cuaca, boleh dikatakan cuaca sangat baik ya, karena kan di sini rata-rata antara 19 sampai dengan 25 derajat, sehingga penyesuaian kondisi cuaca saya kira tidak mengalami kendala. Dan anak-anak merasa nyaman-nyaman saja dikarenakan cuaca tidak terlalu panas. Berbeda kalau cuaca di atas 35 derajat itu anak-anak penyesuaian. Tapi ini memang kondisinya sangat nyaman, sangat enak dan happy semua para pemain. Oke, seharusnya ini lebih menguntungkan kita ya Pak ya dengan 19 derajatan sekitar segitu ya pagi ini ya, atau siang hari ini ya. Ya. Oke. Pak Sumarji, ini kan Tiongkok ini dari kemarin sering ganggu-ganggu nih. Mereka komentar-komentar di medsos dan segala macam. Ada statement-statement dari resminya mereka. Ini mengganggu tim kita nggak di sana? Biasa saja. Jadi kan kalau kita menghadapi situasi pertandingan, boleh dikatakan pertandingan krusial, penting dan sangat penting seperti ini, ya pasti di luar itu ada suasana-suasana yang sekiranya bisa mengganggu konsentrasi tim kan. Oke. Tetapi yang harus diingat bahwa tim kita ini boleh dikatakan tim yang sangat solid, sehingga gangguan apapun dari luar tidak akan mempan dan tidak akan berpengaruh. Karena satu, kita sudah terbiasa dengan duduk bersama, diskusi bersama, dan juga candaan bersama. Hal-hal yang kira-kira tidak perlu dibahas dan hanya cuma sebagai berita-berita hoak itu juga tidak nyampe kepada teman-teman, kepada para pemain, sehingga para pemain juga sama sekali tidak terpengaruh apa-apa dengan adanya pemberitaan yang seperti itu. Oke, jadi para pemain kita itu tidak dibiarkan untuk membaca komentar-komentar negatif ini ya Pak? Ya memang nggak boleh, bukan nggak boleh ya, memang buat apa gitu. Dan kita tahu semua bahwa kan itu bagian daripada strategi lawan. Iya. Untuk melemahkan kita, dan kita ya nggak perlu ngapain juga dibaca, nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya. Oke, tapi sejauh ini belum ada perlakuan-perlakuan yang aneh-aneh dari fansnya Tiongkok di sana ya Pak ya? Oh, kalau boleh saya bilang nih, mohon maaf aja, bukan saya membedakan ini ya. Selama kami tiba di sini dibandingkan, mohon maaf aja ini, kami yang sudah away itu kan di Saudi dan di Bahrain kemarin, ini yang paling bagus di sini. Jadi ya mohon kiranya nanti teman-teman supporter di Indonesia juga harus betul-betul respect lah. Di sini sangat baik, dari kedutaan Indonesia yang ada di sini juga luar biasa supportnya, mahasiswanya dilekatkan ke kami. Pokoknya dari penilaian kami yang sudah away di sini penilaian kami yang insya Allah kalau tidak salah ya, ini yang terbaik lah pelayanan ke kita.
Baik, Pak Sumarji, ini kan prediksi-prediksi dari negara luar bahwa Indonesia ini akan berada di atasnya Tiongkok begitu ya. Nah, bagaimana kita merespons hal ini supaya tidak merasa di atas angin? Oh, kalau kondisi ini ya, kondisi kita melihat bahwa situasi yang ada saat sekarang ini dan ke depan, yang pasti kita tetap waspada dan tetap hati-hati dan kita tetap fokus. Tidak pernah menganggap bahwa Tiongkok itu tim akan di bawah kita ataupun siapapun di bawah kita, siapapun posisi dimanapun kita tetap fokus dan kita tetap benar-benar konsentrasi sehingga apa yang kita inginkan, karena kan memang target ketua umum sendiri ke kita itu harus bisa finish di paling tidak di 4 besar, sehingga kita ya harus betul-betul fokus betul gitu, fokus betul dan detail betul kita dalam mengantisipasi, menganalisa situasi yang ada, perkembangan yang ada, sehingga tidak salah lagi kita menentukan kebijakan dan menentukan langkah. Oke, Pak Sumarji, bagaimana pihak manajemen ini merespons atau mengantisipasi adanya kejadian kayak kemarin di Bahrain gitu Pak, ketika kita merasa dirugikan oleh wasit? Ya, jadi tadi kan saat MCM saya sampaikan kepada referee asesor, intinya bahwa kejadian di Bahrain itu sangat-sangat merugikan timnas Indonesia. Jadi kebetulan referee asesornya dari Irak, tadi saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan, kita sampaikan jangan sampai kejadian di Bahrain kemarin itu betul-betul akan terulang gitu, sehingga siapapun wasit yang akan memimpin pertandingan besok itu kebetulan kan dari UEA, itu juga saya minta untuk betul-betul dikasih tahu jangan sampai terulang dan dijawab langsung. Dia juga tahu menyampaikan bahwa pertandingan kemarin harusnya tidak boleh terjadi seperti itu, dan dia kebetulan dari Irak menyampaikan, referee asesornya akan mengingatkan kepada wasit agar supaya memimpin pertandingan itu dengan adil, sampaikan dengan adil, saya sampaikan harus fair play, saya bilang gitu. Jadi sudah langsung direspon dan mudah-mudahan betul-betul sesuai dengan apa yang saya pesankan ke referee asesor pada saat MCM tadi, dan disampaikan, dan pertandingan besok betul-betul dipimpin dengan fair play. Jadi tidak perlu harus kita ditolong, dibantu dan sebagainya, tidak. Yang penting pokoknya fair play aja. Selama fair play, insya Allah kita akan bisa mengatasi situasi. Oke, Pak Sumarji, ada sorotan berkenaan dengan ketenangan dan fokus pemain di menit-menit akhir. Apakah ini juga menjadi bagian dari evaluasi kemarin Pak dari Bahrain? Iya. Itu kemarin di Bahrain pun selesai pertandingan, setelah di ruang ganti pun mau kembali ke hotel juga disampaikan, dievaluasi oleh Coach Shin. Dan di sini pun juga sama, kemarin meeting tim jam 12 kemarin juga disampaikan bahwa lini pertahanan itu tidak boleh lagi ceroboh dan seluruh pemain tidak boleh lagi kehilangan, gagal fokus di menit-menit akhir, tidak boleh terpancing lagi dengan cara-cara provokasi atau cara-cara tidak fair oleh wasit, sehingga berapapun tambahan waktu yang diberikan harus betul-betul fight dan betul-betul fokus, konsentrasi, jangan sampai lengah. Itu udah jadi evaluasi dan diingat-ingatkan terus. Oke, Pak Sumarji, semoga semua keuntungan kita seperti cuaca yang oke, ketenangan tim di sana juga oke, ini menjadi modal kita untuk tampil oke ketika melawan Tiongkok, begitu ya Pak Sumarji ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.